Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Selamat pagi, salam. Nah, umat Tuhan, kita sedang berbicara tentang umat yang bergerak bersama dengan Tuhan. Pada bagian yang ke-8 hari ini kita akan membahas tentang iman dan antisipasi rohani. Coba katakan, iman dan antisipasi rohani. Bergerak bersama dengan Tuhan diperlukan dua unsur ini, iman dan antisipasi. Coba katakan, iman dan antisipasi. Oke, antisipasi adalah tindakan iman yang aktif. Antisipasi adalah sepupu dari harapan. Saudara kenal harapan? Nah, harapan sepupu kandung dengan antisipasi, dengan kegembiraan dan dengan iman. Antisipasi adalah sepupu dari apa dan apa? Harapan, kegembiraan dan iman. Mereka ini satu darah, saudara, darah Kristus. Definisi dari antisipasi yaitu sebagai perasaan gembira tentang sesuatu yang akan terjadi, atau tindakan mempersiapkan sesuatu, atau yang paling sederhana, ancang-ancang. Coba katakan, ancang-ancang. Nah, juga antisipasi adalah perhitungan tentang hal-hal yang akan atau yang belum terjadi. Sebuah bayangan atau ramalan. Bayangan, ramalan, pembayangan, pengandaian, di mana dia akan menyelesaikan mentalnya terhadap peristiwa yang akan terjadi. Makanya saudara lihat di titik-titik tempat-tempat wisata atau pinggir-pinggir pantai, ada titik apa? Pak Buceta, ada titik apa namanya? Evakuasi. Bukan Evadorus, saudara kekasih. Titik apa, saudara? Evakuasi. Karena itu adalah antisipasi dari pemerintah apabila terjadi tsunami, apabila terjadi bencana alam, kita sudah ada ancang-ancang, antisipasi supaya paling tidak jangan ada yang mati, jangan ada yang celaka berat, ataupun ekstrimnya tidak ada yang rugi secara materi atau fisik. Nah, untuk itu saudara kekasih, saya perlihatkan gambar ini biar saudara tahu. Antisipasi adalah tindakan yang diperkuat yang didahului oleh kebalikannya. Itu bahasa Inggris yang saya terjemahkan. Dengan kata lain, kalau mau jauh harus dekat. Kalau mau dekat harus jauh. Kalau mau kuat harus lemah. Kalau mau mundur, next, harus mundur ke belakang. Kalau mau kuat harus apa, saudara? Mundur ke belakang. Lalu lepaskan. Maka action is gone. Antisipasi sudah berlangsung. Nah, karena itu saudara kekasih, kita lihat lagi ada bagian yang lain, gambar yang lain. Ini dia ancang-ancang. Dari sebuah bukit atau sebuah posisi, dia ancang-ancang. Lalu dia antisipasi. Dia tarik dan dia lepaskan. Oke? Masih ada yang lain lagi. Dia di ujung papan loncatan, antisipasi. Coba katakan, antisipasi. Nah, next, dia goyang, dia antisipasi lagi, dia ambil ancang-ancang lagi, dia tekan lebih kuat lagi, saudara kekasih, dan dia naik lebih tinggi lagi, dia loncat sekali lagi, dan go. Saudara lihat, berulang-ulang kekuatannya melimpah di sana. Untuk apa? Dia mencapai sasaran yang diinginkan. Itu saudara lihat di bawahnya ada antisipasinya seperti fair. Dia mengumpulkan kekuatan. Kelihatannya dia mundur, kelihatannya dia tidak diberkati, kelihatannya dia kalah, kelihatannya dia tidak dipromosi, kelihatannya dia tidak dianggap. Tapi ada saatnya dia muncul sebagai terang. Itu yang namanya apa, saudara? Antisipasi.
Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-37 sampai 39, di sini ada makna antisipasi. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Zaman Nuh, kita sekarang zaman apa? Zaman now. Ya. Sama seperti pada zaman Nuh, demikian pula halnya pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu atau tidak punya antisipasi terhadap sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua yang tidak memiliki antisipasi. Demikianlah pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Mereka yang tidak punya antisipasi akan mengalami kerugian fatal untuk selama-lamanya. Dalam Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu. Coba katakan semuanya itu. Lalu Nuh apa? Melakukan semuanya itu. Atau Nuh mengantisipasi semua yang akan Tuhan lakukan. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah diantisipasinya. Dilakukannya ancang-ancang, dilakukannya persiapan-persiapan. Selama berapa tahun saudara? 120 tahun. Nah, setiap orang percaya harus mengerti makna kata antisipasi ini. Dan kalau Anda sudah mengerti, maka menjadikan itu apa saudara? Gaya hidup antisipasi. Karena mati tidak perlu tua, tidak perlu sakit. Kaya tidak perlu sekolah tinggi. Jadi presiden tidak perlu pimpin partai politik. Betul tak saudara? Ya toh? Semuanya harus diantisipasi. Kedatangan Tuhan pun saudara tidak ada orang yang tahu. Kita harus mengantisipasi. Ya. Kita harus mengalami sebagai gaya hidup. Gaya hidup, katakan saya memiliki gaya hidup antisipasi. Sehat itu tidak datang sendiri. Nah, tidak usah ngomong itu saudara, enggak, saya ngomong saja. Tapi enggak apa-apa. Bilang kiri kanan, saya salut saudara punya kepolosan. Nah, sehat itu harus diapa saudara? Diantisipasi. Antisipasi dengan cara makan Anda dan sebagainya. Anda tidak bisa bilang, kan Tuhan bilang minum racun maut. Ini karena alkohol aja, ini karena kolesterol aja biasa, minyak kecil-kecil aja nggak apa-apa. No, kita sendiri yang mengantisipasi. Untuk menjadi sesuatu harus ada antisipasi. Mengalami mujizat pun harus ada antisipasi. Amen. Mengalami Tuhan, saudaraku yang kasih, kita mesti antisipasi, artinya kita memiliki sebuah kesadaran, pengharapan, dengan antusias, dengan gembira, bahwa Tuhan hidup dan Dia siap melakukan sesuatu. Imanlah yang membuat Nuh membangun bahtera selama 120 tahun sebagai langkah antisipasi gaya hidupnya terhadap apa yang Tuhan janjikan. Di dalam ayat-ayat itu barusan kita baca. Nah, Tuhan memakai kiasan Nuh, analogi keberadaan Nuh ribuan tahun yang lalu. Tuhan pakai Yesus mengajarkan bahwa kedatangan Tuhan, kedatangan Yesus seperti pada zaman Nuh. Jadi saudaraku yang kasih, saya percaya bahwa kedatangan Tuhan nanti pada masa lagi nyaman. Penghasilan orang minimal semiskin-miskinnya 10 juta. Orang lagi happy, lagi enjoy. Itulah sebabnya masa krisis itu tanda kedatangan Tuhan. Tapi kemakmuran, waspadalah,
Kan tanpa sadar kita akan jatuh ke dalam jerat. Bukankah orang jatuh pada saat senang-senang? Betul ya saudara? Lagi senang-senang, orang bisa terpelosok. Tapi kalau dalam pergumulan, kesukaran, kesulitan, orang akan punya alert, daya sadar yang tinggi. Kewaspadaannya sangat tinggi. Nah, tadi dikatakan bahwa seperti zaman Nuh demikian kedatangan. Dengan kata lain, antisipasi yang membuat kita bisa lolos dari jerat kedatangan Tuhan yang tiba-tiba. Semua jenis penyakit di dunia tidak pernah tiba-tiba. Pasti ada gejalanya. Cuman orang yang tidak tahu membaca gejala dan keadaannya. Orang bisa membaca, merasa, oh saya nih mah lagi gak enak. Dia pikir mah, padahal jantung, saudara kekasih. Lalu dia meninggal. Semua penyakit itu datang karena ada tanda-tanda. Demikian kalau kita memiliki antisipasi, bukan saja kita bisa hidup sehat, tapi juga kita bisa menerima kedatangan Tuhan tanpa harus mengalami, saudara kekasih, jerat-jerat yang tidak dimiliki oleh orang yang memiliki antisipasi. Itu Nuh. Nuh berkaitan dengan sebuah perjalanan iman. Sedangkan Abraham di dalam Kejadian pasal 22 berbicara soal penyembahan, iman dan penyembahan. Itu ada antisipasinya. Lalu Abraham di dalam Kejadian 20 ayat yang ke-6 mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Imanlah yang menyebabkan Abraham rela mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban. Jadi saudara lihat, antisipasi membuat kita, saudara kekasih, membangun iman yang kuat. Dan ketika iman berjumpa dengan antisipasi, karena mereka adalah sepupu kandung, mereka berjumpa, iman dan antisipasi berjumpa, maka meng-create sebuah penyembahan, the highest level of worship, penyembahan tingkat tinggi. Kenapa? Anda bayangkan anak yang telah dinantikan 25 tahun lalu datang satu-satunya putra kebanggaan, kesayangan dari Abraham dan Sarah. Lalu pada waktu yang tidak terlalu lama, Tuhan katakan, ayo persembahkan anakmu. Dan kita barusan baca, kayu yang akan dipakai untuk bakar anaknya dipikulkan kepada anaknya. Anda bisa bayangkan, sakit di mana-mana, saudara kekasih. Pilu di mana-mana, derita di mana-mana, bisa stres, saudara kekasih. Bapak Abraham. Tapi saudara lihat, Alkitab tidak menerangkan begitu. Dia dengan penuh keyakinan dan Ishak berkata, Papa, nih sudah ada kayu, mana dombanya? Dalam hati, kamu kan dombanya. Tapi dia berkata begini, Tuhan menyediakannya. 20, 21, 20, 31 saya katakan, Tuhan menyediakannya. Haleluya, God is our provider. Amen. Penyembahan tingkat tinggi, yaitu Anda rela kehilangan apa yang namanya Ishak. Ishak mungkin sejumlah uang yang ada padamu, sejumlah tabungan yang ada padamu, setitik emas yang ada padamu, setitik karir yang ada padamu, sepotong sedikit makanan atau benda materi apapun yang bagimu adalah Ishak, yang kau sayangi, yang kau rasakan itu dari Tuhan. Saya bergumul berdoa dan Tuhan buat ini semua. Lalu Tuhan menginginkan semua itu bukanlah Tuhan. Ishak bukanlah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tuhan adalah Tuhan. Tapi dia mengerjakan mujizat di dalam perjalanan panjangnya, sehingga Abraham keluar sebagai the real worshiper of God, penyembah yang sangat sejati, karena dia mengutamakan Tuhan melebihi semua yang diciptakan oleh Tuhan. Umat Tuhan, ketika dia mengambil kayu adalah tindakan antisipasi Abraham terhadap apa yang Tuhan janjikan kepadanya.
bahwa Tuhan menyediakan baginya korban yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Di dalam Matius pasal ke-8, di sana diceritakan ada seorang perwira. Dikatakan di situ, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Nah, saudaraku yang kekasih, seorang perwira tidak tinggal di barak, di mes, asrama yang kecil, all in one, semua di situ. Perwira paling tidak dia tinggal di rumah yang ada terasnya, yang ada halamannya, yang ada tempat bisa taruh rusa piaraannya di situ, kuda balapannya di situ, mobil kesayangannya di situ, mobil dinasnya di situ. Itu perwira. Dia pangkat yang sangat tinggi. Tapi dia berkata, "Aku tidak layak engkau masuk di dalam rumahku." Dengan kata lain, perwira ini berkata, "Yesus, kamu gak usah datang bertamu, repot-repot. Cukup hanya satu kata saja. Katakan hanya satu kata saja. Only one word. My servant is healed." Satu kata. Dan Alkitab berkata, Yesus mengagumi antisipasi imannya. Iman dan antisipasi perwira ini menyatu sehingga mengambil potensi dari firman yang keluar dari mulut Yesus. Dan Alkitab berkata, pada saat itu juga, katakan pada saat itu juga, mujizat terjadi. Iman dan antisipasi adalah remote control untuk Anda bisa mengalami firman menjadi nyata dalam hidup saudara. Iman seorang perwira Romawi yang mengantisipasi bahwa jika Yesus hanya mengucapkan sepatah kata, hambanya akan disembuhkan. Iman selalu diikuti dengan tindakan antisipasi untuk meresponi apa yang dipercaya atau apa yang diimani. Orang beriman memiliki gaya hidup antisipasi. Dia selalu mempersiapkan dirinya. Bukan karena dia khawatir, tapi karena dia tahu sesuatu akan terjadi sehingga dia punya antisipasi. Antisipasi bukan berarti kita kikir, bukan berarti kita egois, bukan berarti kita tidak percaya. Antisipasi adalah kesempatan untuk Tuhan bisa bekerja di dalam dan melalui kehidupan saya dan saudara. Antisipasi adalah momentum yang kondusif, suasana yang kondusif untuk Tuhan melakukan apa saja menurut kehendaknya. Yang setuju katakan. Oke, kita melihat umat Tuhan, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah atau datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi yang pertama apa? Upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat yang ke-6 ini umat Tuhan menyatakan bahwa tidak mungkin kita bisa menyenangkan Tuhan tanpa iman. It's impossible to please God without faith. Nah, ada apa dengan iman yang membuat Tuhan bisa mengagumi, ada Tuhan bisa tersenyum, Tuhan bisa heran-heran. Saya heran dengan iman perwira ini. Saya heran dengan iman orang percaya. Saya heran dengan iman VLC. Haleluya. Ada apa? Umat Tuhan dikatakan di situ bahwa iman menyenangkan Tuhan, berkenan menyenangkan Tuhan. Akibat Tuhan menyenangkan, Tuhan memberi reward, memberi upah. Dan biasanya orang yang beriman selalu sungguh-sungguh karena melakukan antisipasi. Ketika Anda menarik katapel itu, Anda tidak akan tarik menghadap muka baru tarik begini. Anda akan tarik dengan kesungguhan, bukan?
Anda sudah membayangkan pasti rusa jatuh, saudara kekasih. Anda sudah membayangkan pasti burung di sana jatuh. Dengan kata lain, saudaraku, orang yang beriman dia punya antisipasi, dan antisipasi disatukan dengan iman membuat Tuhan tersenyum. Hahaha. Tuhan bilang, ini anakku, ini baru anakku. Saudaraku yang kekasih, biarkanlah Tuhan tersenyum kepada saya dan saudara. Karena memiliki dua hal, apa dan apa? Katakan, iman dan antisipasi saya membuat Tuhan tersenyum. 1, 2, 3, go! Iman dan antisipasi, atau antisipasi dan iman membuat Tuhan tersenyum. Tuhan bilang, ini orang cocok kerjasama. Haleluya. Ini orang kita harus bergerak bersama-sama dengan dia. Haleluya. Nah, iman menuntut kita untuk melihat melampaui diri kita sendiri untuk mendapatkan jawaban. Sementara antisipasi mendorong kita untuk memandang kepada Tuhan dan menempatkan harapan dan kepercayaan kita hanya kepadanya. Yang mengerti katakan, aku siap. Haleluya. Nah, umat Tuhan, itulah iman bersama dengan antisipasi. Iman dan antisipasi inilah yang akan mendorong kita untuk terus memandang kepada Tuhan, memandang kepada kesanggupan Tuhan, memandang kepada penyediaan Tuhan, memandang kepada cara Tuhan, memandang kepada hikmat Tuhan yang tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang jauh yang belum pernah kita pikirkan, yang belum pernah kita alami selama kita percaya dan ikut Tuhan. Haleluya. Nah, umat Tuhan, iman juga menyenangkan Tuhan. Karena itu iman dan antisipasi menciptakan kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kekuatannya. Iman dan antisipasi adalah sarana, alat, pipa saluran yang Tuhan bisa mengalir melaluinya. Haleluya. Di mana ada iman dan antisipasi. Antisipasi dan iman adalah sebuah keadaan yang kondusif, sangat nyaman, tentram untuk Tuhan bekerja di dalam dan melalui saya dan saudara. Dengan kata lain, saudara kekasih, ilmu pengetahuan terbatas, posisi saudara terbatas, pengaruh saudara terbatas, mungkin uang terbatas, mungkin saudara kekasih, talenta kita atau skill kita terbatas. Tapi ketika kita memiliki antisipasi dan iman, Tuhan bekerja tanpa batas dalam saya dan saudara. Itulah sebabnya mengapa kita mesti punya spirit of anticipation with faith. Kenapa kita punya roh antisipasi dan iman? Karena iman itu dan antisipasi itu menyenangkan Tuhan. Karena itu menciptakan suasana yang menyenangkan, yang menyehatkan, yang membuat produktivitas, mujizat, tanda heran, pertolongan Tuhan, kemurahan Tuhan, kekejutan, surprise yang Tuhan akan kerjakan dengan cara yang spektakuler terjadi dalam hidup kita. Karena itu dalam Markus 9 ayat 23, baca bersama saya, jawab Yesus 23. Jika engkau dapat, kuat. Tidak ada yang mustahil bagi siapa yang percaya, VLC yang percaya. Amen. Nothing is impossible for who I believe. Siapa yang percaya? Yang percaya katakan amin. Tidak ada yang mustahil. Nah, umat Tuhan, kita tidak bisa mengambil ayat ini lalu kita tanpa antisipasi, persiapan untuk mempercayai Tuhan, lalu kita hantam kromo hanya sekedar menyebutkan. Anda bisa memanggil seseorang, kalau bukan namanya, panggilan akan sia-sia. Kita bisa katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tapi kalau kita tidak punya antisipasi untuk menerima kemustahilannya, that's wasting time. Itu sia-sia. Nah, Lukas 1 ayat 37. 2-3, kuat. 2-3, go! Sebab bagi Allah tidak ada yang. Nah, sekarang bagi Allah dan saya tidak ada yang mustahil. 2-3. Sebab bagi Allah dan saya. Sebab bagi Allah dan VLC. One more time. Sebab bagi Allah dan VLC. Di samping sana, sebab Allah dan VLC. Di tengah-tengah sana, sebab bagi Allah dan VLC. Semuanya bagi Allah dan VLC.
Haleluya. Come on, kasih pujian bagi dia. Wow, terjadi dalam nama Yesus. Saudara lihat. Mungkin kita bertahun-tahun mendengar ayat ini, sering meng-quote ayat ini, tapi pagi hari ini akan terjadi sesuatu revolusi dalam pikiran saudara. Amen. Percaya yang punya kandungan antisipasi dan iman di dalamnya. Itu percaya kalau dites keluar darah antisipasi dan darah iman. Yang mengerti katakan amin. Berapapun ukuran iman kita, itu dapat menggerakkan roda-roda atau kekuatan surga bekerja bagi hidup kita. Saya istilahkan roda-roda, saudara, the well of the kingdom. Roda-roda itu zaman dulu, saudara kasih, roda kereta, saudara kasih. Bicara soal kekuatan. Berapapun ukuran iman kita, itu cukup atau dapat menggerakkan kekuatan sorga. Roda-roda sorga berputar, bergerak untuk kita mengalami pertolongan sorga di bumi dalam kehidupan kita. Umat Tuhan, Roma 12 ayat yang ketiga berkata begini. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Haleluya. The measure of faith, ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada berapa orang? Katakan begini, saya telah menerima ukuran iman. Katakan, saya telah menerima ukuran iman. Sentuh orang di kanan atau kiri, kamu memiliki ukuran iman yang sama dengan saya. Kita berangkat dari fondasi yang sama. Ini keadilan Tuhan. Bagi Tuhan semua orang percaya mendapat hadiah yang sama. You and me have the same measure of faith. Haleluya. Bilang kepada saya punya iman sama dengan kamu. Bilang kepada saya. Jadi jangan bilang, JPF punya iman hebat. Apa bilang? Kamu juga hebat. Hebat dengan hebat kutubuh, super hebat. Haleluya. Amen. Haleluya. Tuhan berangkat atau kita berangkat dalam iman kepada iman dengan ukuran yang the measure. Itu artinya sebuah ungkapan, kalau a measure itu satu. Kalau Tuhan kasih satu kepada kamu, mungkin Paulus setuju. That's wrong concept. Itu salah. The measure. Iman sebuah. Esa dan satu itu berbeda. Nah, kita menerima iman yang esa. Haleluya. Yang sama. Katakan, saya menerima iman yang sama seperti orang lain. Saudaraku yang kasih, itulah kehebatan orang yang beriman kepada Tuhan. Tidak ada saudara yang kasih, kamu dapat ini jatah kamu ya, ini bukan jatah dia. Tidak ada, semuanya dapat yang sama. Tuhan telah berikan kepada setiap orang percaya ukuran iman yang sama untuk apa? Menjalankan kehidupan rohaninya di bumi ini dalam badannya sebagai manusia. Ukuran iman itu hanya bisa menjadi besar kapasitasnya apabila kita mempergunakannya dengan cara mengantisipasi. Sudah lihat sebelum dia putar terus. Sama dia tarik. Nah, latihan iman, antisipasi adalah latihan. Haleluya. Iman yang ada antisipasi itu iman yang fleksibel. Bulan tua bisa jadi bulan yang benar. Kekurangan bisa menjadi apa? Kelimpahan. Gelap bisa menjadi apa? Terang. Yang tidak mungkin. Karena fleksibel. Karena dia sudah terbiasa terlatih.
Dia sudah lewat pasang surutnya. Dia sudah kalah berkali-kali sehingga kali ini dia layak menjadi presiden katanya. Dia sudah makan garam. Ini orang tidak naik kelas berkali-kali. Kali ini dia naik dengan cum laude. Saudara kekasih. Kenapa? Karena kesukarannya itu membuat dia lebih bijaksana. Haleluya, amen. Dalam hidup saya selalu dikenal bodoh, tua bodoh. Tua bodoh ini saudara kekasih, saya manfaatkan dan saya buktikan kepada mereka yang bilang saya tua bodoh bisa menjadi sesuatu yang berguna. Haleluya. Paling tidak saudara nikmati Allah ini. Karena orang yang pernah dikatakan bodoh, tapi dia punya antisipasi iman yang luar biasa. Dia belajar dan Tuhan kasih hikmat dan Tuhan kasih jalan keluar. Tidak ada yang tidak tahu, tidak bisa bagi dia. Dia percaya all is possible. Amen. Saudara lihat, kita tidak menjadi korban situasi. Kita tidak play victim. Kita tidak berkata kita orang timur. Kita bilang saya memang bukan PNS. Saya juga PNS tapi golongan Anda. Saudara, akhirnya kita hanya berputar-putar menjadi mangsa. Victim. Korban kekalahan. Padahal sebenarnya kita sudah diberkati. Amen. Katakan dalam diri saya ada ukuran iman. Katakan saya lagi. Dalam diriku ada ukuran iman. Yang sama dengan siapa? Rasul Paulus. Yang sama dengan siapa? Yohanes. Yang sama dengan siapa? JDD, YF, MF, DF, EF. Haleluya. Yang sama dengan siapa saja. Amen. Jangan pernah menganggap bahwa kamu orang iman kelas 2. Apalagi kelas 3. Apalagi kelas kambing plus ayam di sana. Kamu kelas atas karena beriman yang diterima oleh Allah sendiri. Iman yang dikaruniakan oleh Allah. Karena itu saudara, ada satu istilah di dalam 1 Timotius 1 ayat 19 berkata begini. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu baca bersama saya. Karena itu apa? Kandaslah iman mereka. Dengan kata lain, ada iman yang lajunya cepat. Wih, kita kuliah sama-sama, kita bertobat sama-sama. Tiba-tiba dia turun dari mobil yang bagus, gandeng seorang menjadi suami atau seorang menjadi istrinya. Lalu sang pasangan satu-satu ada gendong satu anak, 2 ikut dari belakang. Dan wih, lu sudah berkati lu nih. Kau tuh bertobat sama-sama. Kenapa lu jadi begini? Kenapa saya jadi begini? Lu tahu? Karena iman saya punya antisipasi. Tidak akan bilang katakan amin. Tapi yang satu, dia ukur jalan. Dari rumah ke rumah berapa ribu langkah. Dia naik motor yang merek Honda, cak kaki. Apakah Tuhan pandang rupa, pilih bulu? No. Kita dibentuk dengan mentalitas. Karena saya antisipasi, punya kendaraan, saya urusin. Belum dapat motor, saya beli spion. Malam pakai spion. Nah, latih, saudara kekasih. Saya beli helm, beli jaket. Di mana-mana pakai jaket tebal. Anggap saja lagi naik motor ngebut 70, saudara kekasih, sambil pakai helm lewat dapur orang. Karena cari jalan potong. Ada uang dapat. Tapi itu antisipasi. Sambil doa keliling, iman dibangkitkan. Haleluya. Pada waktu motor mobil datang, tepat pada waktu kita gunakan itu. Antisipasi. Nah, ada hal yang lain lagi saudara kekasih. Dia tak kandas di situ. Dari dulu itu saja, begitu saja. Lalu dia bilang, Yesus tidak berubah, saya juga tidak berubah. Itu namanya kepalsuan iman. Seperti Yesus tidak berubah, saya juga berubah. Karena Yesus kikir, saya juga kikir. Karena Yesus miskin, saya juga miskin. Betul ada ayat begitu? Justru karena kemiskinannya kita menjadi apa? Ada orang yang imannya kandas. Dia start dengan berapi-api, start dengan doa puasa, start dengan memperkatakan firman, mengucapkan firman.
melipat gandakan perkataan-perkataan imannya dari yang 3 bait menjadi 6 bait sampai 7 halaman, 8 halaman dia deklarasi, tapi ada masanya dia stuck, dia kandas. Ayo kalian maju aja, om kan sudah tua. Ayo kalian maju aja, bapak ini kan sudah bapak-bapak. Ayo kalian maju, kita orang tua ini kan sudah oma oyang, opa oyang, kakek oyang, bapak oyang, adik oyang. Ya udah kalian majulah, kita ini dari belakang. Jangan lupa ya doakan kita. Itu ciri-ciri orang kandas. Bilang kiri kanan, saya kenal orang yang kandas itu. Tidak ada di sini saudara yang kasih. Amin. Kita bisa lihat orang yang kandas imannya. Seperti motor dan mobil kandas, mogok di jalan saudara kan tahu bukan? Tidak pernah saudara lihat mobil mogok, itu setan, kita lihat saja. Ada begitu.